Pertanyaan cepat. Sebutkan sifat-sifat para minimalis. Pelit, gak pernah mandi, gak pernah ganti baju, hidupnya boring dan suka buang-buang barang. Lah, kok jelek semua sifatnya? Gue yakin lo yang mengklik video ini adalah orang yang tertarik dengan gaya hidup minimalis. Either lo baru aja tertarik dengan apa itu gaya hidup minimalis, atau lo udah mulai nyari bagaimana sih cara kita mulai gaya hidup minimalis, sampai lo yang udah menjalani gaya hidup minimalis. Topik kali ini gue akan bicarakan atau bahas berdasarkan pengalaman gue bertemu, ngobrol, dan juga memperhatikan perilaku dan sifat-sifat para minimalis. Setelah gue kumpulkan, kurang lebih ada 7 sifat para minimalis. Or ya at least hampir semua minimalis mempunyai ini, ataupun hanya beberapa aja. Kenapa gue harus membahas topik ini, atau manfaat apa sih yang akan kamu dapatkan setelah kita bicarakan topik ini? Harapannya kalian akan mendapatkan gambaran bahwa nanti setelah kalian memutuskan untuk menjalani gaya hidup minimalis, pelan-pelan kalian akan mempunyai sifat-sifat yang seperti para minimalis saat ini, serta melakukan validasi diri apakah sebenarnya kalian sudah mempunyai sifat-sifat ini, sehingga kalian akan lebih mudah beradaptasi dan juga cocok untuk menjalani gaya hidup minimalis. So, let's start. Ini nggak harus di rumah atau di kamar kalian. Intinya apapun yang terlihat berantakan atau clutter, barang ada di mana-mana. Misal barang yang harusnya ada di dapur kok adanya di tempat tidur atau di ruang tidur. Oke, tenang, nggak usah dibayangin lagi syuting, tenang. Jika lo ada di tempat yang tidak teratur, berantakan, maka lo akan merasakan hal-hal seperti berikut: stres, cemas, atau nggak bisa fokus sama sekali. Lo baru bisa tenang, comfortable, dan fokus ketika lo berada di tempat yang teratur atau bebas dari clutter. Nah, para minimalis mayoritas mempunyai sifat ini, di mana mereka mengatasinya dengan melakukan decluttering atau membuang barang-barang yang memang tidak diperlukan lagi, atau barang-barang yang sifatnya mungkin bisa dipakai nanti kali ya. Dan para minimalis pun secara sadar memfilter barang-barang yang mereka bawa masuk ke dalam rumahnya, sehingga tidak menimbulkan clutter baru. Ya, kecuali barang-barang yang dibawa keluarga atau pasangan kita. Untuk yang itu no comment. Menurut gue memang cukup manusiawi jika kita menginginkan barang dengan harga yang semurah-murahnya, atau bahkan gratis. Gue pun juga sama. Dulu gue sering membandingkan harga sebelum memutuskan untuk membeli sesuatu. Gue cek toko A, toko B, toko C, bandingin harga yang mana yang paling murah. Karena kalau sampai gue membeli barang yang sedikit aja lebih mahal, gue ngerasa rugi. Nah, somehow mindset ini tuh kebawa terus sampai gue besar gitu. Sampai bandingin misalnya baju ini di toko A dengan harga segini dapat 1, sedangkan di toko B dengan harga segini gue bisa dapat baju 3 misalnya. Ya nggak pakai mikir, gue langsung ambil yang 3 dong. Tapi nih guys, it backfire at me. Barang-barang yang gue beli secara murah ternyata lifespan-nya atau durasinya itu sangat pendek. Bahkan nih ya, ada yang nggak bisa gue pakai di pemakaian pertama. Like what the? Bikin pusing. Niatnya untung malah buntung alias rugi guys. Lewat gaya hidup minimalis lah gue mendewasakan diri dan sadar bahwa untuk lebih membeli barang melihat kualitasnya dibanding kuantitasnya. Bukan hanya rugi di uang, tapi lo juga akan rugi waktu, rugi tenaga, dan emosi lo yang it's not worth it guys. Please don't. In the end, para minimalis sadar bahwa if it sound too good to be true, then probably it isn't. Pemanasan global atau climate change, polusi udara, hingga polusi suara, ada faktor besar yang disebabkan oleh kita manusia. Iya, gue dan lo. Iya, lo. Gue juga.
By possessing and owning less, minimalis secara tidak langsung menghasilkan waste atau pembuangan limbah secara lebih sedikit. Meskipun ada beberapa yang secara intensional atau sadar, atau bahkan yang tidak secara unintentional atau tanpa disadari. Well, to be honest, menjadi eco-friendly consumer is not really my intention. Tapi setelah gue melakukan beberapa proses decluttering, pelan-pelan gue sendiri secara pribadi mulai sadar. As a single human being, gue bisa menghasilkan waste atau limbah sebanyak ini. Dan gue berpikir lagi gitu, kalau rata-rata seluruh orang mempunyai waste yang sama seperti gue, wah, sampah kita akan seperti apa? Bisa-bisa kita yang tertimpa sampah nantinya. Bahkan gue sempat menonton suatu video, guys, dalam suatu percobaan untuk menyelam ke Palung Mariana, which is palung terdalam yang ada di muka bumi ini. And guess what? Apa yang mereka temukan di dalam Palung Mariana tersebut? Bukan. Nope, it's not SpongeBob or Bikini Bottom. No, it's not. Namun sampah manusia, guys. Sampai palung terdalam di Palung Mariana. So, perlahan as a minimalist akan lebih sadar terhadap lingkungan dan ekosistemnya. Meskipun untuk mencapai ini, untuk sebagian orang akan butuh waktu dan butuh proses. Lo salah satu yang suka brand Zara, or ya at least lo sering mondar-mandir atau keluar masuk outletnya kalau lagi ajojing ke mall. Did you guys notice something? Misal ya, lo sempat lihat dan naksir satu baju dan dalam hati, wih keren banget di baju nih. Aduh tapi harganya, belum ada duit gue. Akhir bulan deh. And then saat lo gajian, lo sampai ke bawah mimpi untuk pengen beli itu baju, lo buru-buru deh tuh ngacir ke outlet yang kemarin lo lihat bajunya. Nyampe kan tuh geser-geser, hanger gitu kan. Udah ngubek-ngubek tuh di outlet Zara, tapi kok nggak ketemu ya bajunya. Lo penasaran dan lo coba dong nanya ke salah satu karyawannya. Mas, baju yang waktu itu warnanya hitam putih ini kemana ya? Maksudnya yang warna abu-abu. Bentar ya, aku cek ya. Waduh kak, udah gak ada lagi stoknya, udah habis. Waduh, kapan lagi ya restoknya ya? Oh, kita sih gak akan restock barang lama kak. Semua stok yang baru itu desain yang baru. So, fast trend itu adalah baju-baju yang didesain atau yang dibuat secara khusus untuk seasonal atau untuk periode tertentu saja. Positifnya kalau lo menginginkan baju yang cukup unik dan gak mau pasaran, ya sudah tepat. Tapi negatifnya adalah lo bakal punya mindset, wah harus beli saat ini juga. Kalau lo gak beli sekarang, bisa jadi lo sulit untuk mendapatkan barang tersebut di masa yang akan datang. Dan mungkin untuk beberapa jenis atau desain yang lo suka akan sangat trending banget nih saat-saat ini. Tapi setelah beberapa lama, kok jadi nggak cocok lagi ya, alias udah nggak trending lagi. And then akhirnya gue mulai capek untuk mengikuti fast fashions and cari sesuatu yang lebih timeless. Dengan sesuatu yang timeless, gue bisa beli barang kapanpun gue mau, kapanpun gue juga butuh, tanpa harus ada fear of missing out, tanpa harus terbebani gue harus beli sekarang. Atau pusing misalnya ini masih bisa masuk gak ya di season yang akan datang. So para minimalis lebih memilih trend fashion yang timeless dibanding fast fashion. Gue pernah berada di fase dimana gue mencari kebahagiaan dari barang-barang. Gue yakin dan gue merasa pada saat itu dengan gue memiliki barang ini, hidup gue akan jauh lebih bahagia. Hidupku akan lebih sempurna. Hidup gue akan lebih mudah. Tapi somehow rasa yang seperti itu gak akan bertahan lama. Barang yang kita harapkan membawa kebahagiaan hanya bertahan sebentar saja. Lalu kita akan kembali bosan. Dan kembali lagi mencari, aduh apa yang bisa membuat gue lebih bahagia. Terus berulang dan berulang proses seperti itu di hidup gue. Bukannya gue makin bahagia, gue jadi pengen barang lebih banyak, lebih canggih, dan lebih mahal. Dan pasti gue akan memikirkan hal seperti ini. Barang terakhir nih, pasti ini bisa membuat gue lebih bahagia or happy.
Once kebeli, keluar lagi yang baru, yang lebih canggih, yang lebih-lebih lah. And somehow gue kenal dengan minimalism. Dan heran kok bisa seseorang bisa lebih bahagia dengan mempunyai barang lebih sedikit. It's like gak masuk di akal gitu kan ya. Dimana gue punya mindset dengan barang segini banyak aja gue belum bahagia-bahagia, kok mereka bisa lebih bahagia gitu. Dan setelah gue menjalani hidup minimalis, the rest is history. Mirip dengan poin-poin sebelumnya, gue menemukan para minimalis adalah orang-orang yang cukup higienis dan menjaga kebersihan diri juga sekitarnya. Mungkin ini juga berelasi dengan sifat yang sebelumnya, yaitu para minimalis nggak nyaman jika ruangan atau rumahnya tidak teratur atau berantakan. Para minimalis sebisa mungkin untuk menjaga kebersihannya, dengan tujuan untuk menjauhkan dari hal-hal seperti menimbulkan aroma yang tidak sedap di rumah, menjadi sarang serangga, sampai tempat berkembangnya bakteri atau virus yang bisa mengganggu kesehatan keluarga. Nah, hygiene juga berlaku untuk diri kita sendiri, seperti menjaga bagian tubuh kita agar tetap sehat dan bersih. Nah, jika kita tetap menjaga kebersihan diri kita akan mudah merasa nyaman dengan diri kita dan lebih fokus untuk menjalani kegiatan kita sehari-hari. Nilai plusnya, kita bisa lebih percaya diri untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Apakah lo termasuk orang yang mulai atau belajar menjaga higienitas diri saat menjadi minimalis? Or memang kamu sudah suka menjaga kesehatan atau kebersihan sejak sebelum menjalani hidup minimalis? Seperti yang sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya, minimalis prefer kebersihan dan keteraturan. Tapi sayangnya kebersihan itu harus dijaga secara konstan. Sesuatu yang sudah bersih akan menjadi kotor kalau kita biarkan begitu saja. Kenapa gitu ya? So, kita perlu menyisihkan waktu dan tenaga untuk menjaga kebersihan, baik tempat atau diri kita sendiri. Kalau ditanya kira-kira akan butuh berapa lama ya kalau kita harus membersihkan kamar atau rumah kita? 1 jam? 2 jam? Lalu setiap berapa kali kita harus membersihkan rumah kita? Setiap hari? Seminggu 2 kali? Nah, manfaat para minimalis mempunyai barang yang lebih sedikit juga untuk memotong atau memangkas waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan rumah mereka. Sehingga para minimalis mempunyai waktu yang lebih banyak untuk bisa fokus ke hal yang lain dibanding harus fokus atau menghabiskan waktu untuk membersihkan barang-barang atau dan juga rumahnya. Tapi ada juga loh teman-teman kita para minimalis yang menjadikan kegiatan bersih-bersih sebagai quality time dengan dirinya. Menjadikan kegiatan bersih-bersih itu sebagai sesi terapi untuk lebih mengenal dan lebih bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki, hingga waktu untuk mengevaluasi barang-barang yang sedang mereka bersihkan. Apakah ini masih bisa kita pakai atau masih bring value or not. But in the end, waktu yang diperlukan untuk melakukan bersih-bersih akan lebih sedikit atau lebih singkat dikarenakan kamu mempunyai barang yang lebih sedikit untuk di-maintain kebersihannya. Itulah 7 sifat umum para minimalis. Apakah lo mempunyai beberapa sifat minimalis tersebut? Atau malah punya ketujuh-tujuhnya yang tadi kita bahas? Kira-kira apalagi sifat minimalis yang belum di-state atau dibahas di video ini? Boleh juga dikasih tahu di kolom komentar, biar kita bisa ngobrol. Sebentar teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, gue ada announcement. Bagi para subscriber channel ini, mungkin bertanya, kok jadi jarang upload ya? Kok uploadnya jadi nggak teratur ya? I'm sorry guys, it's quite hectic akhir-akhir ini. Dan gue juga sedang mengkonsep ulang beberapa topik yang ingin gue bahas di channel ini. Karena gue nggak mau membahas hal-hal yang cukup general dan sudah banyak dibicarakan oleh konten kreator minimalis lainnya. Honestly, gue cukup perfeksionis orangnya. So, untuk menentukan satu topik aja gue butuh waktu yang cukup lama. But don't worry, kalian bisa ketemu sama gue dan berinteraksi secara langsung di Instagram pribadi gue @alanfadlansyah. Di sana gue akan membahas minimalisme secara lebih sering dan juga secara lebih general. Thank you for watching and see you on the next video. Bye simple people.